Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam kesempatan ini kita akan memperdalam kajian kita tentang kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis ru'yah. Recording in progress. Yang mana kita sudah sampaikan kemarin bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan ibadah puasa di masa hidupnya itu 9 kali. Dan di dalam bulan Ramadan yang jumlahnya 9, yang mana Rasulullah melakukan puasa itu sama sekali Rasulullah tidak pernah menggunakan hisab. Semuanya dilakukan oleh Rasulullah dengan ru'yah. Dan juga sahabat atau Rasulullah itu tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa dan juga berbuka atau berhari raya dengan hisab yang ada dengan ru'yah. Sebagaimana sebuah hadis yang cukup terkenal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kamu sebab melihat ru'yah, dan berbukalah kamu, artinya berlebaranlah kamu karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddatas Sya'ban 30. Apabila terjadi mendung, maka kita disuruh untuk menyempurnakan, atau dalam ru'yah dikatakan istikmal, yaitu menggenapkan usia bulan menjadi 30, karena bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah Hijriyah itu usianya kalau enggak 29 ya 30. Jadi tidak ada usia bulan itu 28 atau 31 sebagaimana dalam kalender Syamsiyah Miladiyah gitu. Jadi fa in gumma alaikum fa akmilu iddatas Sya'ban 30, maksudnya yauman, yaitu disuruh menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya itu hadisnya cukup banyak ya. Artinya dalam masa Rasulullah tidak pernah Rasulullah berpuasa dan juga berlebaran menggunakan hisab. Demikian juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya itu mengatakan atau memberikan penjelasan bahwasanya puasa itu dengan ru'yatul hilal, yaitu mengamati posibilitas atau mengamati visibilitas hilal. Demikian juga berbuka atau berlebaran itu juga dengan ru'yatul hilal, yaitu mengamati visibilitas hilal. Ketika hilal nampak, maka besok tanggal 1 Syawal. Demikian juga memulai Ramadan, ketika hilal tanggal 29 Sya'ban itu nampak, berarti besoknya 1 Ramadan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, sehingga yang menjadi poin yang kita coba akan pelajari ketika Muhammadiyah tadi sudah kita bahas, yaitu mengikuti paham hisab. Dan paham hisab yang ada di Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal. Nah, oleh sebab itu bagaimana Muhammadiyah membaca hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan ru'yah? Maka di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang ru'yah, maka yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah melakukan kontekstualisasi. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ada istilah yang pertama tekstual, yaitu memahami sesuatu berdasarkan teks, yaitu teks agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi tekstual, kemudian ada kontekstual. Kalau kontekstual itu memahami sesuatu berdasarkan konteks. Misalnya kenapa Nabi menggunakan
ru'yah dan tidak menggunakan hisab. Demikian juga yang diperhatikan oleh para sahabat, yaitu menggunakan ru'yah, tidak menggunakan hisab. Itu alasan atau konteksnya bagaimana. Kemudian ada tekstual, kontekstual, dan liberal. Ini yang liberal itu cenderung untuk menabrak teks, artinya tidak mengacu pada teks agama, tetapi lebih pada sebuah kepentingan atau lebih melakukan kontekstualisasi secara berlebihan, tidak berdasarkan pada teks. Itu juga nanti bisa disebut liberal. Tapi di sini Muhammadiyah ada di tengah-tengah, ada di dalam middle part, yaitu antara tekstual dengan liberal, yaitu dengan melakukan kontekstualisasi. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena terkadang di masyarakat juga masih ada kesalahpahaman. Ada yang beranggapan, oh, kalau Muhammadiyah melakukan kontekstualisasi hadis-hadis ru'yah, ya berarti Muhammadiyah liberal. Tidak. Karena tadi urutannya tekstual, kemudian kontekstual, sama liberal. Jadi di tengah-tengah Muhammadiyah. Bukan ke arah liberal. Itu yang perlu untuk kita klarifikasi supaya tidak memunculkan misinterpretasi atau misunderstanding, kesalahpahaman di kalangan kita. Karena nanti kita coba lihat ketika Muhammadiyah beralih dari ru'yah ke hisab, itu argumentasinya cukup kuat. Nanti kita bisa lihat. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam melakukan kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis ru'yah yang dilakukan oleh Muhammadiyah secara metodologi itu menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan metode kausasi. Metode kausasi itu mencari illah, mencari motivator atau faktor yang melahirkan sebuah hukum. Karena hukum itu ditentukan. Recording stopped. Gimana? Karena hukum itu ditentukan pada ilahnya. Artinya ada ilah, ada motivator, itu ada hukum. Ketika tidak ada ilah, itu maka tidak ada hukum. Ya, contohnya yaitu khamr. Khamr itu minuman keras. Minuman keras itu hukumnya adalah haram. Kenapa kok hukumnya haram? Karena ada illah, ada faktor atau motivator yang menjadikan minuman keras itu haram, yaitu ilahnya, yaitu iskar, yaitu ada unsur memabukkan. Artinya, ketika minuman keras itu bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak memabukkan. Di dalam fikih dicontohkan, ketika minuman keras menjadi cokak, maka unsur memabukkannya itu tidak ada. Ketika unsur memabukkannya itu tidak ada, maka cokak itu menjadi halal. Karena unsur memabukkannya tidak ada. Itu yang disebut apa? Metode kausasi. Nah, kemudian di dalam metode kausasi itu ada atau bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, kausasi berdasarkan ilat efisien. Ilat efisien itu dalam bahasa fikih atau dalam bahasa agama disebut dengan kias. Kias itu analogi, yaitu menganalogikan sebuah kasus atau permasalahan yang tidak ditemukan hukumnya secara tekstual, baik dari Quran dan Sunnah, kepada suatu kasus atau permasalahan yang ditemukan hukumnya secara tekstual di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, contohnya tadi, kias itu mudahnya tadi, yaitu minuman keras apapun merek dan jenisnya. Sekarang beredar berbagai macam minuman keras. Ada whisky, kemudian ada apa?
macam-macam itu, kemudian juga ada mungkin toa yang cukup tradisional itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran hanya bicara innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Yang disebut adalah khamr. Pada dasarnya khamr itu apa? Khamr itu ma yutakhot minal inab, yaitu minuman keras yang berasal dari anggur. Ketika Al-Quran bicara khamr, itu artinya minuman keras yang berasal dari anggur. Nah, sehingga bagaimana hukum minuman-minuman keras yang lain? Itu tidak ada dalilnya secara tekstual dalam Al-Quran. Misalnya dalam konteks toa atau whisky, tidak ada ayat Al-Quran yang bicara innama tawa'u atau innama whisky, tidak ada. Itu. Nah, yang ada innamal khamru. Nah, khamr itu minuman keras yang terbuat dari anggur. Oleh sebab itu dianalogikan semua minuman keras yang tidak berasal dari anggur, tetapi memiliki ilah, yaitu al-iskar, yaitu memabukkan, maka ditarik kesimpulan atau ditarik sebuah konklusi, hukumnya menjadi haram. Itu yang disebut apa? Di zaman Rasulullah tidak pernah mengeluarkan zakatul fitri dari beras. Karena dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu so'an minat tamri wa so'an minas syairi wa so'an minas zabibi wa so'an min akid, yaitu satu sok itu 4 mud. Ya, kalau dikonversi dalam hitungan kita ya kurang lebih 2,5 kilo atau 2,5 kilo. Nah, itu dari tamar, dari kurma, kemudian dari syair, dari gandum, kemudian dari zabib, kismis. Nah, makanan-makanan ini merupakan makanan pokok di masa Rasulullah, dan tidak pernah Rasulullah mengeluarkan dari arus, dari beras. Dan kalau kita lihat misalnya di Mesir saja, orang mengkonsumsi beras itu atau nasi itu sangat sedikit. Misalnya hanya dimakan siang, itu pun tidak semuanya orang. Tapi rata-rata mereka memakan ish itu, yaitu roti dari gandum. Dan yang paling pokok adalah roti ish ini, bukan nasi atau ya nasi itu. Artinya bagaimana kalau kita hidup di Indonesia yang mana kita mengeluarkan zakatul fitri dari beras. Nah, antara makanan-makanan yang dikeluarkan oleh Rasulullah di masanya, yaitu kurma, kemudian gandum dan sebagainya, dan juga beras, itu ternyata memiliki kesamaan yang mana semuanya adalah makanan pokok atau al-qut al-baladi, yaitu makanan yang menjadi konsumsi pokok yang dikonsumsi di daerah tersebut. Oleh sebab itu, kita di Indonesia boleh menjadikan beras sebagai zakat fitri atau zakatul fitrah. Oke. Itu yang disebut apa? Kausasi berdasarkan ilat efisien. Yang kedua yaitu kausasi berdasarkan ilat finalis. Kalau ilat finalis itu ilatnya tidak harus mansusoh. Mansusoh itu terdapat di dalam teks. Ilatnya tidak harus ditemukan secara tekstual di dalam Quran atau hadis. Tetapi hanya dipahami bahwasanya semua hukum Islam atau semua syariat Islam itu endingnya membawa kepada kemaslahatan. Ini penting. Syariat Islam endingnya membawa kepada sebuah kemaslahatan. Kemaslahatan yang ada di dalam syariah itu diistilahkan atau disebut sebagai maqasid asy-syariah, yaitu the objectiveness of syariah atau tujuan-tujuan syariat. Yang mana syariat kita itu ingin merealisasikan 5 perkara. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dicatat sendiri karena saya nggak menampilkan di slide saya. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua,
hifdzul akal, menjaga akal. Yang ketiga, hifdzun nafs, menjaga jiwa atau memproteksi jiwa. Kemudian yang kelima, yang keempat, hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Kemudian yang kelima, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Semua syariat kita pasti endingnya pada merealisasikan 5 masalah. Sebut syariat kita. Misalnya kita sholat, berarti kita ingin menjaga agama. Kemudian kita puasa, yaitu juga menjaga agama. Kenapa dalam Islam kita tidak boleh merampok? Karena syariat itu menjaga, memproteksi. Kemudian kenapa di dalam Islam tidak boleh zina? Karena syariat itu ingin memproteksi keturunan. Bahwasanya keturunan seorang itu harus jelas nasabnya. Bapaknya siapa? Ketika terjadi zina, maka tidak bisa diidentifikasi siapa bapaknya. Dan anaknya itu dinisbahkan kepada siapa? Artinya ketika perzinaan merajalela, itu keturunan itu tidak terjaga. Misalnya kenapa kita tidak boleh Kenapa kita tidak boleh meminum minuman keras? Karena syariat itu ingin memproteksi akal, bahwasanya otak itu harus tetap waras, karena banyak kejahatan atau kriminal itu sebabnya ketika orang mabuk. Ketika orang mabuk, maka akalnya itu tidak waras sehingga berdampak kepada sesuatu yang negatif. Nah, itu yang kenapa kok minuman keras diharamkan, karena syariat ingin menjaga akal. Intinya semua syariat itu endingnya 5 tadi, untuk merealisasikan 5 masalah atau 5 perkara tadi. Kemudian yang kedua, di dalam melakukan kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis ru'yah, Muhammadiyah menggunakan teori perubahan hukum. Artinya hukum itu bisa berubah, tapi ini tidak mutlak, tidak absolut, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika hukum itu berubah tanpa syarat, itu nanti menjadi paham liberal. Tetapi diakui dalam fikih dan di kalangan para ahli fikih bahwasanya hukum itu bisa berubah tergantung konteks dan situasinya. Nanti kita lihat ada beberapa persyaratan. Dan ini wajar dilakukan oleh para mujtahid, para a'immatul madzhab, para imam madhab. Misalnya Imam Syafi'i sendiri itu dalam madhabnya itu berkembang. Ketika Imam Syafi'i di Baghdad itu melahirkan madhab yang disebut qaul qadim, pendapat lama. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dan Imam Syafi'i meninggal di Mesir, dan sampai sekarang makamnya masih, dan alhamdulillah saya punya kesempatan untuk melihat atau berziarah kepada di makam Imam Syafi'i sampai sekarang. Nah, itu juga melahirkan qaul jadid, pendapat yang baru. Artinya pendapat atau hukum itu bisa berkembang atau berubah. Tetapi ya tentu ada syaratnya. Nanti kita lihat syarat-syaratnya apa. Dan artinya ketika Muhammadiyah mau menggunakan teori perubahan hukum harus terpenuhi syarat. Ketika tidak terpenuhi syarat, yaitu peralihan antara dari ru'yah ke hisab, itu artinya tidak boleh. Sehingga nanti kita lihat apakah yang dilakukan oleh Muhammadiyah ketika menggunakan teori perubahan hukum itu memenuhi syaratnya atau tidak. Nanti kita akan coba lihat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba kaji kaidah yang ada di dalam fikih. Ini kaidahnya penting. Yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan metode kausasi atau ilah tadi, yaitu ada kaidah bahwasanya di dalam fikih dikatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wa sababihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilahnya dan sebabnya secara wujud, secara eksistensi, wa adaman, dan secara adam atau tidak wujud. Artinya
hukum itu ditentukan oleh ilatnya. Ketika ada ilat, ada hukum. Ketika ilat ini sudah tidak ada, maka hukum tidak berlaku lagi. Ya, contohnya yang tadi yang paling mudah, yaitu minuman keras. Ketika unsur memabukkan itu masih ada, maka minuman keras itu menjadi haram. Tetapi ketika minuman keras itu jadi cokak dan unsur memabukkannya itu sudah hilang, berarti menjadi halal. Artinya ilah itu yang menyebabkan adanya sebuah hukum atau tidak. Dan nanti kita lihat, misalnya ketika Nabi pakai ru'yah, itu ilahnya apa? Gitu. Nah, itu nanti kita coba. Dan ketika kita sekarang pakai hisab, itu kenapa kok pakai hisab, tidak pakai ru'yah itu. Kemudian yang kedua, kaidah yang digunakan ini dalam teori perubahan hukum, yaitu la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril asman wal amkinah wal ahwal. Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan waktu, kemudian tempat, dan keadaan. Artinya situasi dan kondisi itu menyebabkan lahirnya sebuah ijtihad yang melahirkan sebuah hukum. Ketika ijtihad misalnya yang dilakukan oleh ulama-ulama di abad pertengahan, itu tidak semuanya masih relevan di zaman sekarang. Itu artinya ada beberapa hukum karena munculnya dari situasi dan kondisi yang melatar belakangi. Itu yang disebut apa, teori perubahan hukum. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada sekian hadis yang berbicara tentang ru'yah. Misalnya yang pertama, saya baca singkat saja, yaitu dari An Abdullah ibni Umar, dari Abdullah ibn Umar. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kamu melihatnya, maksudnya melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah kamu sekalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kalau engkau melihatnya, maksudnya melihat hilal, fa'aftiru, maka berbukalah atau berlebaranlah. Fa in humma 'alaikum faqdurulah, kalau terjadi mendung, artinya mendung itu menghalangi pandangan kita dari ru'yatul hilal, melihat hilal, faqdurulah, maka estimasikanlah. Itu faqdurulah itu nanti maknanya bisa dua. Faqdurulah itu maksudnya kita estimasi dengan istikmal, menggenapkan menjadi 30, atau faqdurulah itu dengan metode hisab. Itu perdebatan di kalangan para ulama. Dan ketika misalnya Muhammadiyah pakai hisab itu bisa menggunakan faqdurulah, itu artinya disuruh melakukan estimasi. Artinya di sini ada peluang hisab, maksudnya peluang hisab yang bisa didapatkan di dalam hadis Nabi. Kemudian yang kedua, hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu, apabila kamu sekalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kalau engkau melihat hilal, fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yauman, kalau ditutupi oleh mendung, maka yang di sini fasumu, maka berpuasalah kamu 30 yauman, 30 hari. Jadi kalau yang kedua ini lebih pada istikmal tadi, yaitu menggenapkan usia bulan menjadi 30. Itu. Ketika tanggal 29, berarti kalau 1 Ramadan ya berarti tanggal 29 Sya'bannya itu hilal tidak kelihatan, ya berarti usia Sya'ban menjadi 30. Nah, kalau menentukan Idul Fitri berarti tanggal 29 Ramadan, ketika hilalnya tidak bisa dilihat berarti Ramadannya digenapkan menjadi 30. Oke.
Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu majelis tarjih mencoba mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah tadi. Recording in progress. Ilahnya atau tidak? Apakah ditemukan ilahnya atau tidak? Ternyata ada keterangan di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, yaitu anaknya Umar ibn Khattab. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, "Inna ummatun ummiyatun." Sesungguhnya kami adalah bangsa yang buta huruf. Kemudian dijelaskan, la naktubu, kami tidak bisa menulis, wala nahsubu, dan kami tidak bisa menghisab. Sehingga tadi kenapa kok kita katakan Rasulullah tidak pernah puasa dengan hisab? Karena Rasulullah bilang sendiri, wala nahsubu, kami tidak bisa menghisab. Kenapa tadi saya katakan 9 kali Rasulullah melakukan puasa Ramadan itu tidak pernah menggunakan hisab? Karena Rasulullah sendiri bilang wala nahsubu, kami tidak bisa menghitung. Nahsubu itu ya dari, sehingga melahirkan kata hisab itu. Dan Rasulullah bersabda, asyahru hakadha wa hakadha, bulan itu begini dan begini. Maksudnya Rasulullah bilang gini 10, gini lagi 10, gini lagi 10. Kemudian yang hitungan ketiga itu satu jarinya, ada yang mengatakan ibu jarinya itu ditekuk. Artinya kan berarti 10 lagi 20, karena yang satu ditekuk berarti 29 gitu. Sehingga yakni maratan tis'atan wa isrin wa maratan salatin, yaitu terkadang usia bulan Qamariyah atau Hijriyah itu 29 dan terkadang 30. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mencari ilah dari hadis ini? Di dalam hadis ini sebenarnya Rasulullah menyebutkan latar belakang. Kenapa kok Rasulullah menggunakan ru'yah? Rasulullah mengatakan inna ummatun ummiyatun, sesungguhnya kami adalah bangsa yang ummi, yang buta huruf. Dan dikatakan la naktubu wa la nahsub, dan kami tidak bisa menulis dan menghitung. Nah, ini sebuah fakta yang sesuai dengan konteks di zaman Rasulullah, yang mana bangsa Arab itu peradaban literasinya atau baca tulisnya itu ketika itu belum terwujud. Nah, sehingga alasan kenapa misalnya bangsa Yahudi, yang mana bangsa Yahudi itu peradabannya lebih maju, karena mayoritas para nabi itu diutus oleh Allah untuk bangsa Yahudi dan juga dari bangsa Yahudi. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhir sebagai khatamul anbiya wal mursalin dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad, yang merupakan keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Dan itu tidak diterima. Kenapa alasannya? Alasannya adalah ego yang tinggi. Yang mana kami bangsa yang beradab, bisa baca tulis, kemudian ada seorang nabi yang mengklaim sebagai penutup para nabi dan para rasul dari bangsa yang tidak memiliki peradaban. Itu secara psikologi pasti tidak mau mengakui. Artinya bangsa Arab itu peradaban literasinya ketika itu belum banyak muncul, sehingga ilmu astronomi yang juga ilmu falak itu tidak mungkin dikuasai oleh para sahabat. Sehingga ketika Nabi memerintahkan misalnya untuk berpuasa dengan hisab, itu sama dengan Nabi memberikan tugas para sahabat
yang mana mereka tidak memiliki kapasitasnya untuk melakukan. Nah, ini sehingga Nabi bicara secara kontekstual pada zamannya yang mengacu pada fakta di masa sahabat bahwasanya mereka mayoritas adalah tidak bisa baca dan tulis. Tetapi diutusnya Nabi itu membawa semangat dan juga membawa misi perubahan terhadap bangsa Arab yang notabene-nya adalah bangsa yang buta huruf. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula." Dialah Allah yang mengutus di kalangan umat-umat yang buta huruf rasulan, seorang rasul. Kemudian dijelaskan, rasul ini tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul ini membaca di hadapan mereka ayat-ayatnya, benar, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul ini mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Artinya kitab itu Al-Quran. Ini bentuk bahwasanya Al-Quran ingin merubah bangsa Arab yang merupakan bangsa yang buta huruf menjadi bangsa yang nanti memiliki peradaban literasi. Sebagaimana ahlul kitab, kan disebut ahlul kitab. Ketika kita tahu kitab, itu artinya mereka akrab dengan tradisi literasi, itu bisa baca dan tulis. Dan misi Rasul ketika Nabi Muhammad itu diutus untuk bangsa Arab, yaitu bagaimana merubah peradaban bangsa Arab dari peradaban yang tadi mayoritas umatnya atau bangsanya itu tidak bisa baca dan tulis, kemudian menjadi bisa baca dan tulis. Okay. Nah, sehingga ketika kita memahami hadis ini, misalnya inna, sesungguhnya kami, nahnu ini kembali kepada siapa? Ya Bapak Ibu sekalian bisa menjawab, kami di sini yaitu kami pada masa Rasulullah atau pada masa apa, sahabat. Kami itu Rasulullah dan para sahabat. Ya. Nah kemudian, apakah kami ini juga merefer kepada kita? Itu yang didiskusikan oleh para ulama atau dibahas oleh para ulama. Apakah kita itu umatnya Nabi Muhammad? Ya jelas, karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Tapi apakah kita ini yang hidup di masa sekarang ini masih ummatun ummiyatun, bangsa yang tidak memiliki peradaban literasi atau tidak bisa baca, nulis, dan juga menghitung? Ternyata tidak. Fakta berubah. Dan mayoritas umat Islam sekarang juga sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu hisab atau ilmu astronomi juga sudah dipelajari di kampus-kampus dan juga di pondok pesantren. Artinya, umat Islam sekarang sudah menguasai tadi ilmu astronomi atau ilmu hisab. Dan ilmu hisab ini lebih memudahkan dalam konteks modern untuk menentukan kriteria awal bulan. Nah, sehingga di sini Majelis Tarjih atau Muhammadiyah memahami berarti ada ilah, ada yang mendasari kenapa kok Rasulullah menggunakan ru'yah, yaitu menentukan kriteria awal bulan dengan mengamati visibilitas hilal secara konvensional atau secara tradisional. Karena ketika itu umatnya atau para sahabat belum memiliki kapasitas untuk melakukan perhitungan secara astronomis. Tapi dalam konteks sekarang, umat Islam sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup hebat, sehingga fakta ini berubah. Fakta kita justru lebih memudahkan kita untuk menggunakan hisab daripada ru'yah. Ini artinya memahami sesuatu, hukum itu bisa ada ketika ada ilahnya. Gitu. Dan ketika ilah itu sudah tidak ada, artinya buta huruf itu sudah tidak ada, hukum itu bisa berubah. Sehingga
dari ru'yah bisa beralih pada hisab. Mungkin itu bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Berikutnya kita menggunakan kaidah teori perubahan hukum. Kita sudah sebutkan kaidahnya tadi, la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkinah wal ahwal. Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Ini metodologi yang kedua yang digunakan oleh Muhammadiyah di dalam menetapkan peralihan dari ru'yah kepada hisab. Di dalam manhaj tarjih, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada istilah manhaj tarjih, kemudian ada istilah HPT, himpunan putusan tarjih, kemudian ada TJA, tanya jawab agama, yang merupakan fatwa tarjih. Itu apa maksudnya? Saya jelaskan secara singkat. Manhaj tarjih itu metodologi penggalian hukum yang ada di dalam Muhammadiyah. Jadi teori istinbat hukum atau penggalian hukum dari teks Al-Quran dan Sunnah di dalam Muhammadiyah itu metodologinya disebut sebagai manhaj tarjih. Gitu. Kemudian produk instannya itu disebut HPT, himpunan putusan tarjih atau fatwa-fatwa tarjih. HPT kita sudah punya HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. HPT jilid 2 belum terbit. Kemudian kita juga punya fatwa-fatwa tarjih yang terhimpun dalam TJA, tanya jawab agama, yang sampai ini sudah terbit 8 jilid. Artinya di Muhammadiyah paling tidak referensi ketarjihan kita itu minimal yang harus kita miliki itu 10 buku itu. HPT jilid 1 dan 3, kemudian TJA tanya jawab agama jilid 1 dan 8. Berarti semuanya 10. Dan HPT dan TJA itu berarti sudah produk instan. Itu kayak fikihnya Muhammadiyah. Fikihnya Muhammadiyah itu terkodifikasi atau terkompilasi di dalam HPT, himpunan putusan tarjih, dan juga TJA, tanya jawab agama, yang berisi tentang fatwa-fatwa majelis tarjih. Nah, tadi dalam kajian Islam ada yang disebut usulul fikhi, ada yang disebut dengan al-fiqh atau al-fiqhu. Ada usul fikih dan ada fikih. Jadi kalau usul fikih itu teori tentang perumusan atau penggalian hukum dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau fikih itu produk hukum yang sudah instan, yang sudah bisa diaplikasikan. Sudah bicara, oh ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, kemudian ini makruh, dan sebagainya. Itu namanya fikih. Ya contohnya kalau dalam kajian bahasa, yang namanya teori bahasa itu disebut grammar. Grammar itu kan sebuah ilmu yang mengkaji bagaimana kita merangkai sebuah kalimat atau tata bahasa. Kemudian ketika sudah jadi kalimat, itu yang disebut bahasa. Itu contohnya. Berarti kalau dalam, ya itu, berarti itu apa? Contohnya semacam itu. Berarti kalau manhaj tarjih itu apa? Yaitu metodologi penggalian hukum yang ada di dalam Muhammadiyah. Berarti kayak usul fikih. Di dalam manhaj tarjih itu ada teori perubahan hukum. Artinya Muhammadiyah itu mengakui bahwasanya hukum itu bisa berubah. Dan pengakuan Muhammadiyah ini bukan berarti ijtihad Muhammadiyah yang baru. Tidak ada sanadnya atau sandarannya dari ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu kita sudah merumuskan kaidah tadi. La yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril asmina wal amkinah wal ahwal. Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan zaman, waktu, dan keadaan. Ini yang merumuskan bukan Muhammadiyah. Itu yang perlu dicatat ya.
Nah, ini yang merumuskan para ulama, ulama-ulama di abad pertengahan sebagaimana dalam ilmu usul fikih. Jadi Muhammadiyah dalam memakai kaidah ini hanya memakai saja. Artinya hukum itu bisa berubah tadi. Tetapi di dalam manhaj tarjih, hukum itu bisa berubah itu ketika terpenuhi 4 syarat. 4 syarat ini harus terpenuhi. Artinya ketika hukum itu tidak terpenuhi 4 syarat ini, hukum itu tidak bisa berubah. Artinya perubahan hukum itu tidak secara mutlak atau secara absolut, tapi harus terpenuhi syarat. Oke. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam peralihan ru'yah menjadi hisab, itu harus terpenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, perubahan hukum itu boleh ketika yang pertama ada tuntutan kemaslahatan untuk berubah. Artinya ada desakan zaman yang menyebabkan hukum itu bisa berubah. Artinya ketika tidak ada maslahat atau tuntutan kekinian hukum itu untuk berubah, maka hukum itu tidak boleh berubah. Juga kalau kita lihat dalam konteks perubahan dari ru'yah kepada hisab, itu ada kemaslahatan. Di antara kemaslahatannya nanti bisa kita diskusikan lebih dalam, yaitu sebuah fakta bahwasanya umat Islam itu satu-satunya umat yang tidak memiliki kalender Islam global. Jadi belum ada unifikasi kalender secara global atau internasional. Ini fakta umat Islam. Yang mana di umat-umat yang lain itu sudah punya kalender global. Misalnya umat Kristiani itu kalendernya tadi Syamsiah Miladiyah. Sehingga mereka tidak pernah memperdebatkan tanggal-tanggal yang dianggap sakral atau di situ berkaitan dengan ibadah mereka. Misalnya kemarin saya contohkan Natalan atau Christmas. Secara umum umat Kristiani itu yang memahami tanggal 25 Desember itu sebagai the birth of Jesus atau kelahiran Yesus Kristus. Ini mayoritas mereka. Meskipun kalau Kristen Koptik yang ada di Mesir itu mereka Eid Al-Milad Yesus Al-Masih, hari kelahiran Yesus Kristus bahasa mereka gitu, itu tanggal 6 Januari. Tapi artinya ada kesepakatan. Tanggal 25 Desember itu ya semuanya sepakat. Belum pernah di Indonesia ini terjadi perbedaan dalam perayaan Natal. Itu belum pernah. Tapi ketika kita bicara realitas umat Islam sekarang, ketika memasuki 1 Ramadan, kemudian juga memasuki 1 Syawal yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, itu selalu terjadi perdebatan. Dan terkadang berbeda. Meskipun semuanya sebenarnya ya sepakat. Yang namanya puasa itu harus dimulai 1 Ramadan, yang namanya Idul Fitri itu harus dimulai atau dilakukan pada 1 Syawal. Itu semuanya sepakat. Tapi dalam penentuan harinya dan tanggalnya itu bisa berbeda. Nah, ini artinya ada kemaslahatan yang ingin direalisasikan ketika kita memakai hisab. Nah, ketika kita memiliki hisab, artinya memiliki kalender Islam global, sehingga semua umat Islam itu bisa menjalankan ibadah secara serentak dan bersamaan. Sudah tidak ada lagi perdebatan di kalangan umat Islam tentang pelaksanaan waktu-waktu ibadah, gitu. Baik puasa, Idul Fitri, Idul Adha, wukuf dan yang lainnya, gitu. Ya, ini yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai sebuah kemaslahatan. Yang kedua, adanya tuntutan kemaslahatan kenapa kita beralih dari ru'yah kepada hisab, yaitu
di dalam wukuf di Arafah atau puasa Arafah. Di dalam Islam ada wukuf. Jemaah haji itu melakukan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika jemaah haji wukuf di Arafah, selain yang berhaji maka disunahkan untuk melakukan shaum Arafah, puasa hari Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika belum ada hisab atau masih menggunakan ru'yah, maka pasti di suatu saat atau di suatu tahun umat Islam itu akan berbeda. Bisa jadi Indonesia ini mendahului Saudi tentang tanggal 9 Arafahnya. Atau bisa juga terbalik. Padahal kan Nabi mengatakan ketika jamaah haji wukuf, yang tidak haji puasa Arafah. Nah, kenapa kok terjadi demikian? Karena belum memiliki hisab, sehingga tidak ada yang menyatukan. Padahal idealnya jamaah haji wukuf di Arafah, selain yang ada di Mekah atau yang melaksanakan haji, itu puasa Arafah. Kemudian yang ketiga, itu tuntutan dunia modern. Bahwasanya di dalam konteks modern ini, yang namanya scheduling, kemudian memprediksi dan menjadwalkan waktu ke depan, itu tuntutan zaman. Dan itu simbol modernitas atau kemajuan suatu umat. Suatu umat yang maju, yang memiliki peradaban tinggi, masa ke depan itu sudah bisa diprediksi. Artinya planning itu sudah bisa dilakukan. Ketika terjadi bencana itu sudah bisa diprediksi. Demikian juga waktu ibadah ini, misalnya puasa 20 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, itu bulan Ramadannya jatuh tanggal berapa, di hari apa, itu sudah bisa diprediksi. Ini menunjukkan simbol kemajuan dan modernitas. Kemudian Muhammadiyah, yang perlu dicatat, itu cara beragamanya itu secara tajdid. Tajdid itu artinya pembaruan. Tajdid di dalam Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah itu purifikasi, yaitu mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam ini kepada sumber aslinya, yaitu Quran dan Sunnah. Sehingga kalau Muhammadiyah bicara akidah dan ibadah, itu selalu Quran dan Sunnah. Tapi di muamalah dunyawiyah, itu tajdid di dalam Muhammadiyah sifatnya dinamisasi. Muhammadiyah berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Muhammadiyah tidak anti modernitas. Muhammadiyah tidak anti ilmu pengetahuan. Muhammadiyah berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Karena ini masalah muamalah dunyawiyah yang tidak ada kaitannya dengan wilayah akidah dan ibadah. Nah, sehingga ketika Muhammadiyah menggunakan hisab, ini simbol modernitas Muhammadiyah. Bahwasanya kita memiliki ilmu pengetahuan, menguasai ilmu astronomi, maka ini bisa dimanfaatkan di dalam penentuan waktu. Karena bagi Muhammadiyah, yang ta'abbudi, yang wilayah ibadah itu puasanya. Adapun cara menetapkan bulan baru, itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kalau puasa itu tidak boleh untuk kita rubah. Tapi kalau metode penetapan atau kriteria awal bulannya itu bisa berkembang, sehingga Muhammadiyah meyakini ada perubahan dari ru'yah menjadi hisab. Oke. Itu yang disebut adanya tuntutan kemaslahatan. Artinya hukum itu kalau ada tuntutan kemaslahatan baru dikaji ulang. Ketika tidak ada, ya tidak usah dikaji ulang. Oke. Yang kedua, hukum itu bisa berubah jika hukum itu tidak mengenai pokok ibadah mahdhah. Ini penting ya. Dalam tarjih, ibadah itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ibadah khusus. Dan ada ibadah amah atau ibadah umum atau ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah yang ketentuannya atau kaifiyahnya itu sudah dijelaskan
oleh Rasulullah. Artinya sudah ada pakem, ada kaidah di dalam pelaksanaannya. Kalau ibadah amal itu tidak ada penjelasannya secara spesifik tentang kaifiyah atau tata caranya. Artinya ketika hukum itu berkaitan dengan ibadah makhdhah itu tidak boleh dirubah. Contoh ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah penting. Misalnya dalam kajian atau penelitian sekarang research membuktikan bahwasanya puasa itu menyebabkan menurunnya etos kerja dan menjadikan manusia itu tidak produktif gitu. Itu riset atau penelitian misalnya sekarang. Kemudian, kalau gitu umat Islam kalau puasa itu menjadi malas kerja dan menjadikan etos manusia yang tidak produktif. Kalau gitu kita kaji ulang tentang waktu puasa. Waktu puasa itu kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau gitu kita rubah. Puasa itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sehingga jenengan bisa puasa dalam keadaan tidur. Nanti bangun sudah buka gitu. Nah, sarapan. Paginya bisa bekerja dan semangat, nggak ada keluhan lagi. Karyawan misalnya yang di rumah sakit ini sebagian ngantuk-ngantuk ya, apalagi ngaji ini juga banyak yang ngantuk gitu. Itu tidak ada lagi karena puasanya malam. Nah itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena puasa itu ibadah makhdhah. Tapi kalau tadi ru'yah sama puasa yang ibadah makhdhah puasanya, tapi kalau ru'yah itu tidak. Dia bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Muhammadiyah beralih dari ru'yah menjadi hisab. Tapi kalau puasanya, nah kalau Muhammadiyah merubah waktu puasa, ini yang jenengan boleh demo kepada majelis tarjih, di demo saja gitu. Karena apa? Berkaitan dengan ibadah makhdhah. Oke. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kok slide saya nggak bisa, bisa, alhamdulillah. Hukum itu tidak bersifat qat'i. Qat'i itu artinya substantif, pasti. Lawannya itu dhoni. Dhoni itu ada kemungkinan atau sesuatu yang masih spekulatif. Qat'i itu apa? Qat'i itu misalnya hukum yang sumbernya itu dari Quran dan Sunnah. Dari Quran, karena Quran itu qat'i ya. Kemudian juga dilalahnya atau petunjuknya itu qat'i, bukan dhoniyah. Misalnya saya kasih contoh saja biar mudah dipahami. Misalnya sekarang ini khusus untuk ibu-ibu ini, mbak-mbak dan ibu-ibu didengarin, biar nanti nggak salah. Dalam zaman sekarang banyak wanita karir. Secara pendapatan itu biasanya dan juga mungkin banyak itu lebih tinggi daripada suami gitu. Karena fakta di lapangan banyak wanita karir yang pendapatannya itu lebih tinggi daripada suami. Bagaimana kalau kita kaji ulang tentang waris gitu. Di dalam Islam waris laki-laki dan perempuan itu tidak sama, 1:2. Maksudnya satu laki-laki itu warisannya sama dengan 2 orang perempuan. Nah kalau semacam ini, bahwasanya konteks sekarang wanita banyak yang berkarir, kemudian pendapatannya lebih banyak daripada laki-laki, kenapa kok hak waris nggak disamakan saja gitu? Dengan semangat emansipasi wanita atau membentuk gerakan feminis gitu, memperjuangkan hak-hak kaum feminin gitu, ya. Kenapa kok tidak boleh itu? Karena dalam Al-Quran dikatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan atau mewajibkan bagi kamu di dalam anak-anakmu bahwasanya bagian laki-laki itu sama dengan 2 orang perempuan.
Karena ini dalilnya dari Al-Quran dan dia qat'i, maka tidak boleh dirubah. Meskipun fakta di lapangan tadi, terkadang apa? Istri itu pendapatannya lebih banyak daripada suami. Karena ini qat'i, maka hukum waris itu tidak boleh dikaji ulang. Tapi berbeda dengan ru'yah sama hisab tadi. Ru'yah itu dia dhonni, masih spekulatif. Apalagi misalnya Al-Imam As-Subki menyatakan ketika terjadi kontradiksi antara hasil hisab dengan hasil ru'yah, itu dimenangkan hasil hisab. Kenapa? Karena perhitungan itu dia qat'i pasti. Tapi kalau ru'yah melihat itu banyak kendala. Kemudian kendala apalagi dilakukan dengan ru'yah secara tradisional. Misalnya orang yang melihat itu matanya minus atau tidak. Kemudian ketika melihat itu pikirannya fokus atau tidak, gitu. Itu bisa memunculkan imajinasi disangka itu hilal, ternyata tidak. Sehingga hitungan hisab itu lebih qat'i. Gitu. Dan sehingga dari sini, itu kata Imam Subki loh, ya, dalam adab syafi'i, maka dari sini Muhammadiyah memahami bahwasanya peralihan dari ru'yah kepada hisab ini tidak bersifat qat'i. Artinya ru'yah itu enggak qat'i, dia dhonni, sehingga boleh berubah. Tapi kalau hak waris tadi itu qat'i, sehingga sampai sekarang majelis taklim tidak pernah mengkaji ulang tentang hak waris wanita mau disamakan dengan laki-laki, itu tidak pernah. Yang berikutnya, waktunya ya saya selesaikan yang satu saja, yang terakhir. Perubahan hukum itu harus berlandaskan kepada suatu dalil syar'i. Artinya ada perpindahan dari satu dalil ke dalil yang lain. Artinya ketika Muhammadiyah sekarang pakai hisab, itu punya dalil, dan dalilnya diinspirasi dari Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab." Dialah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya, dan menetapkan bagi bulan itu mangzilah-mangzilahnya li ta'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu sekalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Artinya ketika Muhammadiyah pakai hisab, itu dalilnya dari Quran sendiri. Misalnya juga dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Matahari dan bulan menurut perhitungannya. Artinya bisa dikalkulasi secara pasti. Mungkin demikian untuk materi kajian saya.